Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Telaah Kurikulum kelas PGMI 07 yang akan membawakan materi tentang analisis mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Anita Sridinanti, yang kedua Adita Nafarika, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Astuti Khairunisa. Materi kami kali ini berjenjang sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah, mata pelajaran Akidah Akhlak, materi pelajaran Rukun Iman pada kelas 1 dan semester 1. Yang pertama-tama, kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi kedua adalah memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kompetensi 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, kompetensi dasar. 1.1, meyakini rukun iman. 2.1, membiasakan berperilaku yang merefleksikan orang yang beriman. 3.1, mengenal 6 rukun iman. 4.1, menunjukkan perilaku beriman kepada 6 rukun iman. Kemudian indikatornya. Indikator yang pertama, menjelaskan pengertian dasar rukun iman. Yang kedua, menyebutkan macam-macam rukun iman. Yang ketiga, menuliskan rukun iman. Dan yang terakhir, menampilkan pelafalan-hafalan rukun iman. Baiklah, selanjutnya kita memasuki materi pelajaran. Yang pertama, rukun iman. Pengertian rukun iman berdasarkan bahasa Arab adalah pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jumlah rukun iman ini ada 6. 6 rukun iman ini didasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ke-6 rukun iman ini adalah yang pertama, beriman kepada Allah. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Yang kedua, mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari semua sembahan selain Allah. Yang ketiga, mengimani semua asma dan sifat Allah atau al-asma'ul husna, yang Allah telah tetapkan untuk dirinya, dan yang nabinya tetapkan untuk Allah. Serta yang nomor 4 adalah menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan dan menyerupakannya. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah, beserta amalan dan tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Jumlah malaikat yang kita ketahui sendiri ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertanggung jawab untuk menyalurkan rezeki dari Allah kepada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Mikail juga bertugas mengatur air sekaligus menurunkan hujan dan petir di muka bumi. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala pada hari kiamat. Dan yang keempat, malaikat Izrail. Malaikat Izrail adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia. Yang kelima, malaikat Munkar. Malaikat Munkar mempunyai tugas menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia di dalam alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir. Sama dengan malaikat Munkar, malaikat Nakir juga bertugas menanyai ruh atau orang yang telah meninggal di dunia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua amal kebaikan manusia selama di dunia. Yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Ia juga harus mengiringi langkah manusia kemanapun ia pergi serta dengan siapapun dia berada dan sigap mencatatnya. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik memiliki tugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan sendiri bertugas menjaga pintu surga. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah.
mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah kalam atau ucapan yang merupakan sifat Allah. Kemudian, mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk 4. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil. Yang ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah. Mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah Ta'ala pilih sebagai perantara antara dirinya dengan para makhluknya. Akan tetapi mereka semua tetaplah merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat dan hak-hak ketuhanan. Karenanya menyembah para nabi dan rasul adalah kebatilan yang nyata. Wajib mengimani bahwa semua wahyu kepada nabi dan rasul itu adalah benar dan bersumber dari Allah Ta'ala. Baiklah, selanjutnya iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang maha adil. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Secara makna, qada merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Sementara itu, qadar adalah realisasi dari qada itu sendiri. Secara bahasa, qadar berasal dari bahasa Arab, qadar yang artinya ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang sudah diwujudkan secara istilah. Qadar atau takdir adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa. Baiklah, selanjutnya terdapat 2 strategi yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, menghafal. Ada 2 jenis menghafal. Yang pertama menghafal verbal atau remember verbatim, dan yang kedua menghafal paraphrase atau remember paraphrase. Menghafal verbal adalah menghafal persis seperti apa adanya. Terdapat beberapa materi pembelajaran yang harus dihafal persis seperti apa adanya, misalnya nama orang, nama tempat, nama zat, lambang, peristiwa sejarah, nama-nama bagian atau komponen suatu benda, dalil-dalil dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Sebaliknya, ada juga materi pembelajaran yang tidak harus dihafal persis seperti apa yang adanya, tetapi dapat diungkapkan dengan bahasa atau kalimat sendiri. Yang kedua, menggunakan atau mengaplikasikan. Materi pembelajaran setelah dihafal atau dipahami kemudian digunakan atau diaplikasikan. Jadi, dalam proses pembelajaran, siswa perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, atau mengaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Novarika dengan NIM 1930201276. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya tadi mengenai makalah yang telah kami buat. Nah, saya akan menjelaskan yang bagian D, yaitu media pembelajaran. Dari makalah yang telah kami buat, kami menggunakan 2 media pembelajaran, yaitu yang pertama media visual dan yang kedua yaitu media audio visual. Nah, media visual ini mengandalkan indera penglihatan, seperti contohnya yaitu menampilkan gambar. Misal seseorang yang sedang melakukan sholat berjamaah. Nah, yang kedua yaitu media audio visual. Nah, media audio visual ini menampilkan suara dan gambar. Seperti contohnya yaitu video kartun yang berisikan anak-anak yang sedang sholat berjamaah. Kemudian bagian E yaitu kisi-kisi instrumen. Seperti gambar yang ada di samping saya ini. Yang pertama yaitu ada kolom kompetensi dasar. Kemudian kolom kedua yaitu indikator, kolom kedua materi pokok, kolom ketiga yaitu bentuk tes, kolom keempat yaitu ranah, kolom kelima itu tingkat kesukaran. Nah, bagian kompetensi dasar yang 1.1 yaitu meyakini rukun iman. Nah, indikatornya adalah menjelaskan pengertian dari dasar rukun iman tersebut. Nah, materi pokoknya adalah rukun iman. Bentuk tes yaitu esai, kemudian rananya C1 dan tingkat kesukarannya itu mudah. Kemudian pada kompetensi dasar 2.1 yaitu membiasakan berperilaku yang merefleksikan orang yang beriman. Nah, indikatornya yaitu menyebutkan macam-macam rukun iman. Materi pokoknya rukun iman, bentuk tesnya yaitu esai,
ranahnya C1 dan tingkat kesukarannya yaitu mudah. Nah, pada kompetensi dasar 3.1 yaitu mengenal 6 rukun iman. Indikatornya menuliskan rukun iman. Materi pokoknya rukun iman, bentuk tesnya esai, ranahnya C1 dan tingkat kesukarannya itu mudah. Kemudian pada kompetensi 4.1 yaitu menjelaskan perilaku beriman kepada 6 rukun iman. Nah, indikatornya yaitu menampilkan penilaian hafalan rukun iman. Nah, materi pokok yaitu rukun iman, bentuk tes esai, ranahnya itu C2 dan tingkat kesukarannya itu sedang. Kemudian ada juga penilaian. Penilaian itu bisa berbentuk dari soal pilihan ganda, juga bisa dalam bentuk esai. Nah, contohnya dalam bentuk esai seperti 4 soal yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama yaitu sebutkan pengertian dari rukun iman. Yang kedua sebutkan contoh beriman kepada Allah. Yang ketiga jelaskan rukun iman ketiga. Yang keempat beriman dan jelaskan contoh rukun iman. Nah, yang terakhir yaitu ada rubrik penilaian. Di sini ada tabel. Yang kolom pertama yaitu ada contoh soalnya, kolom kedua ada teknik, kolom ketiga ada bentuk instrumen, kolom keempat ada kunci, dan kolom kelima itu ada skornya. Nah, pada kolom pertama itu sebutkan pengertian dari rukun iman. Tekniknya itu teks tertulis, bentuk instrumennya esai, dan kuncinya yaitu pengertian rukun iman berdasarkan bahasa Arab adalah pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Jumlahnya ada 6. Nah, skor dari ini itu 2,5 dan seterusnya sampai ke nomor 4. Mungkin bisa dibaca, dan mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.